Fix, Jokowi beri kesaksian, jujur, sahkan Prabowo jadi Presiden 2024. Saya ini 2 kali wali kota, Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Begini penjelasannya, sepekan terakhir, mata publik tertuju pada hangatnya sinyal dukungan Presiden Jokowi untuk Ketua Umum Gerindra, sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Benarkah dukungan Jokowi sudah bulat, atau justru restu tak hanya diberi untuk mantan lawannya di Pilpres terdahulu itu? Sinyal dukungan Jokowi ke beberapa pihak mendapat perhatian masyarakat. Mengenai hal ini Direktur Lingkar Madani Indonesia, atau Lima Indonesia Rai Rangkuti, menduga Presiden Jokowi sengaja memberi dukungan kepada Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, Jokowi menyebut Pilpres 2024 kemungkinan akan menjadi jatah untuk Prabowo Subianto dalam puncak acara peringatan ulang tahun Partai Perindo. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar Menteri Pertahanan tersebut mau maju dalam Pilpres 2024, sehingga tercipta 3 pasangan capres dan cawapres sederhananya, agar tidak terjadi 2 pasangan capres, yang memang agak ngeri-ngeri sedap. Dirinya menambahkan pengalaman Pilpres 2019, memberi pelajaran berharga lantaran 2 pasangan calon memberi ketegangan yang luar biasa. Politik identitas kuat, dan berpotensi mengakibatkan keterbelahan warga negara. Oleh sebab itu, dia menilai mendorong Prabowo akan menciptakan poros baru agar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Indonesia bersatu dengan Anies dari Partai Nasdem. Sebelumnya, Jokowi membeberkan beberapa kemenangannya dalam kontestasi politik, seperti mulai dari Pilkada Solo, Pilgub DKI, dan Pilpres. Selain itu, dia juga menyebutkan 2 kali mengalahkan Prabowo, dan menduga Pilpres 2024 akan dimenangkan oleh menterinya tersebut. Yang menarik, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 bisa menjadi giliran Prabowo Subianto untuk menang direspon Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menurut Surya Paloh, pernyataan Presiden Jokowi tidak ada yang salah. Pernyataan itu dinilainya sebagai diplomasi tingkat tinggi. Tapi entahlah, Partai Nasdem saat ini sudah tampak kelihatan mulai gerah. Kalau menurut saya, ini adalah suatu isyarat dari Jokowi, jawaban yang mulai diartikan sebagai sinyal dukungan, bahwa Jokowi akan menunjuk Prabowo sebagai bakal capres unggulan pada Pilpres 2024. Ucapan yang pastinya juga disambut gembira seluruh kader Gerindra, yang sudah sejak 8 tahun terakhir, bermimpi melihat Prabowo menjadi Presiden RI beneran, bukan sekedar dolanan Presiden yang pernah beliau tunjukkan. Selain Ketua Partai Gerindra itu, lantas merespon sinyal dukungan kepadanya dengan perkataan singkat, karena mungkin tak ingin ada salah tafsir, atau ada yang menganggap berlebihan. Ketika ditanya jurnalis soal itu, Prabowo mengatakan bahwa dia mengamini pernyataannya. Ya boleh saja sih, mengaminkan hal yang terdengar baik kayak gitu, tapi Prabowo kudunya juga bahwa sekedar mengaminkan ucapan seorang presiden, tidak lantas menjadikannya sebagai the next presiden, karena masih ada banyak hal yang perlu dilakukan oleh Prabowo. Alasan lain, sampai detik ini hanya ada 1 orang pemilik nama Amin, yang mendadak diangkat menjadi Wakil Presiden RI, pada losmen, meski sebelumnya beliau muncul dalam persidangan Ahok, dengan ucapan yang cukup kontroversial bahkan sampai hari ini. Mungkin, jika Prabowo berganti nama yang mengandung kata Amin, bisa mengubah peruntungan Prabowo yang 3 kali mengalami kekalahan saat bertarung memperebutkan kursi sebagai RI 1. Kira-kira, apa pilihan nama yang bisa dipilih Prabowo? Menurut Anda, saya kok agak sulit ya, mengusulkan nama yang membawa keberuntungan baginya. Sekali lagi Prabowo masih harus membuktikan, bahwa dirinya pantas untuk menjadi pilihan terbaik, bagi bangsa ini, guna meneruskan kepemimpinan Jokowi, selama 10 tahun pada 2024 nanti. Ini belum termasuk pembuktian, bahwa Prabowo sekarang sudah cukup insaf, sehingga tidak asal menyampaikan dukungan dari kelompok radikal, dan pemuda khilafah seperti yang pernah melakukannya pada Pilpres 2 edisi terakhir.
Prabowo juga membuktikan bahwa dirinya sudah berubah dengan memilih orang-orang yang tepat dalam lingkaran pengaruhnya. Yang paling kuat sosok parasit seperti Fadlizon sebaiknya tidak usah dipakai lagi, karena lebih banyak bertindak kontroversial lewat cuitan-cuitan dan komentar-komentar ora mutu yang disampaikannya sejak Jokowi berkuasa. Akhirnya Prabowo perlu menyerap sebanyak mungkin cara mengelola dan memimpin negara, mumpung berada sangat dekat dengan Jokowi, sebagaimana, jika nanti gagal lagi, menjadi RI 1, paling tidak Prabowo akan berpikiran lebih terbuka, tidak mudah menjadi katrun, dan bisa mendukung pemerintah dengan cara yang elegan. Jadi jangan sekedar mengaminkan ucapan Presiden Jokowi, ya Pak Prabowo. Nah lalu bagaimana dengan nasib Nasdem? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.